Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadzal yaum insyaallah sa'aqussu lakum al-qissah al-muta'alliqah bil lughatil arabiyyah. Hari ini insyaallah saya akan bercerita tentang kisah atau cerita yang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Al-Quran dulu pertama kali dituliskan yaitu pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq yang diprakarsai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi Al-Quran dapat dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga mushaf Al-Quran disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, Al-Quran zaman dulu itu tulisannya tidak bertitik dan tidak berharkat. Jadi susah memahami antara nun dan ta, mana yang shad, mana yang dot, mana yang to, mana yang dho, mana yang qaf, mana yang fa, karena tidak ada titiknya. Nah, akan tetapi tulisan Al-Quran pada zaman itu, pada waktu itu seperti ini tulisannya. Nah, kira-kira bisakah kita membaca ayat yang seperti ini? Nah, tentu bagi kita sangat susah. Tetapi bagi orang-orang Arab pada waktu itu mudah sekali dan mereka dapat memahami. Karena mereka sudah familiar dengan tulisan-tulisan yang seperti itu. Nah, baru ketika Islam itu menyebar kepada orang-orang yang tidak hanya non-Arab, seperti orang-orang yang ada di Maroko, orang-orang yang di luar Arab, itu banyak sekali mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah, yang seharusnya dibaca nun dibaca ta. Inilah yang disebut dengan virus ujmah. Jadi mereka membaca teks Arab itu dengan banyak kesalahan. Disinilah kemudian pada tahun 75 pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika menemukan peristiwa kesalahan baca terhadap Al-Quran, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada gubernur Irak pada waktu itu yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, memerintahkan untuk mencari solusi bagaimana caranya bacaan Al-Quran ini tidak dibaca dengan salah oleh orang yang non-Arab. Akhirnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini memilih salah satu ulama bahasa yang bernama Nasr bin Asim bin Yahya bin Ya'mar. Inilah orang yang pertama kali Nasr bin Asim inilah yang pertama kali memberikan titik pada tulisan Arab. Sehingga fa, qaf itu bisa dibedakan, nun, ta itu bisa dibedakan. Nah, dulu pada zamannya beliau itu, kalau fa itu titiknya ada di atas, satu. Qaf itu titiknya ada di bawah, tapi titiknya tetap satu. Nah, tetapi seiringnya waktu kemudian ada renovasi lah, ada inovasi. Fa itu titiknya satu, qaf titiknya dua. Begitulah kira-kira. Jadi sangat susah bagi orang dulu itu membaca Al-Quran bagi non-Arab. Karena tidak bisa dibedakan mana yang nun dan ta dan semacamnya. Kalau kita membaca, coba kita ilustrasikan ya, bacaan orang-orang dulu seperti ini tulisannya. Nah, kalau tulisannya seperti ini, bisakah kita baca apa ini? Bisa kita baca atakah sa'baduh. Jadi artinya apa? Sahabat telah datang kepadaku. Padahal sebenarnya ini adalah ayat Al-Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Nah, jadi membacanya salah kemudian artinya ngawur. Inilah yang tidak diinginkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 75 sampai tahun 95 Hijriah. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh orang-orang
yang memahami bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu adalah bagian dari menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi orang yang bisa bahasa Arab bisa dikatakan levelnya mirip dengan orang yang menghafalkan Al-Quran. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran adalah orang yang menjaga kemurnian Al-Quran. Begitu pula orang yang memahami bahasa Arab bisa menjaga kemurnian Al-Quran. Kira-kira itu kisah yang dapat saya sampaikan terkait peletak pertama titik dan harkat atau titik-titik pada Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita. Ustaz, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.